Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Info Kita Channel dapat kembali menjumpai Anda dalam program liputan mendalam kami hari ini. Selama beberapa menit ke depan, kami akan mengupas tuntas sebuah peristiwa hukum yang kembali mencoreng wajah birokrasi dan pemerintahan daerah di tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan gebrakan dengan menggelar operasi tangkap tangan. Kali ini, jaring operasi lembaga anti rasuah tersebut menjangkau wilayah Jawa Tengah. Seorang kepala daerah yakni Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, resmi ditahan oleh KPK. Ia ditahan setelah sebelumnya dikabarkan terjaring dalam rangkaian operasi tangkap tangan tersebut. Berita ini mencuat dan menjadi sorotan publik pada hari Rabu 4 Maret tahun 2026. Namun pemirsa, ada yang menarik dari penangkapan kali ini. Alih-alih tertunduk diam, Bupati Pekalongan Fadia Arafik justru memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan publik. Ia dengan tegas merasa dan mengklaim bahwa dirinya tidak terkena operasi tangkap tangan atau OTT. Bagaimana kronologi penangkapan ini terjadi? Dan apa sebenarnya kasus dugaan korupsi yang melatar belakangi penahanan sang bupati? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Publik kembali dikejutkan oleh langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi, penahanan Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, berawal dari sebuah operasi tangkap tangan yang dilakukan secara senyap oleh tim penyidik KPK. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, operasi tangkap tangan atau OTT ini sebenarnya terjadi pada dini hari. Tepatnya pada hari Selasa, tanggal 3 Maret. Dalam operasi senyap tersebut, Fadia Arafik diketahui terjaring OTT di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Tentu publik bertanya-tanya, kasus rasuah apa yang menjerat orang nomor 1 di Kabupaten Pekalongan ini? Dugaan tindak pidana korupsi yang akhirnya menyeret nama Fadia Arafik ini ternyata berkaitan erat dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintahan daerah. Secara spesifik, kasus ini diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa atau yang sering disingkat dengan PBJ. Pihak KPK pun telah angkat bicara untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait operasi ini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberikan konfirmasi mengenai dugaan awal dari tindak pidana tersebut. Budi Prasetyo menyatakan, adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa PBJ. Salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Selain mengamankan sejumlah pihak dalam operasi di Semarang tersebut, tim penyidik KPK rupanya tidak pulang dengan tangan kosong. Dalam rangkaian OTT itu, lembaga anti rasuah ini juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pengadaan barang dan jasa outsourcing ini, KPK dilaporkan telah menyita sejumlah barang bukti krusial terkait OTT tersebut. Di antara barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik adalah barang bukti elektronik hingga kendaraan berupa mobil. Seluruh barang bukti ini tentu akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik untuk mengurai benang merah aliran dana dan kespokotan gelap di balik proyek Pemkab Pekalongan. Pemirsa, penangkapan dan penyitaan barang bukti telah dilakukan. Namun, drama dari kasus ini rupanya baru saja dimulai. Pasca penahanannya, Bupati Pekalongan Fadia Arafik menunjukkan sikap perlawanan secara verbal terkait status hukum yang kini disandangnya. Saat ditemui oleh awak media di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Rabu. 4 Maret tahun 2026, Fadia secara terbuka mengklaim bahwa dirinya tidak terkena OTT. Dan menemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten atau Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2020. Nah, adapun konstruksinya sebagai berikut, bahwa 1 tahun setelah saudari MAL dilantik sebagai Bupati Pekalongan untuk periode 2021-2025, jadi berarti setahunnya itu tahun 2022. Pemirsa, klaim dan bantahan dari seorang tersangka korupsi tentu adalah hak yang bersangkutan dalam sebuah proses hukum. Pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafik yang merasa tidak terjaring operasi tangkap tangan dan berani bersumpah tidak menerima uang sepeser pun, kini berhadapan langsung dengan barang bukti elektronik dan kendaraan yang telah disita oleh penyidik KPK. Publik kini menanti bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membuktikan sangkaan mereka di meja peradilan nanti. Apakah dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan ini akan terbukti secara sah dan meyakinkan? Kita akan terus mengawal perkembangan kasus ini bersama-sama. Demikian liputan khusus kami siang ini.
Saya Info Kita beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Info Kita untuk mendapatkan pembaruan berita lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Selamat siang dan sampai jumpa.